Baik, sekarang kita akan coba ulas lebih lanjut sebuah skill atau sebuah hal yang sangat penting sekali bagi seorang pekerja di Jepang. Kalau kita lihat siklus seorang bekerja di perusahaan manapun, maka kita akan dapat ketahui bahwasanya sebuah perusahaan itu tersusun atau terstruktur masyarakatnya dari atasan dan bawahan. Ya, atasannya memberikan komando terhadap sebuah hal, sebuah proyek, Mas tolong dikerjakan, Mbak tolong dikerjakan. Setelah itu bawahannya yang akan mengerjakan itu untuk bisa memberikan kontribusi pada perusahaan. Nah, ini sebuah siklus kehidupan masyarakat bisnis di perusahaan manapun ada. Tetapi ada hal yang lebih spesifik di dalam perusahaan Jepang yang disebut dengan Horenso. Ini adalah istilah yang sering kali dididikkan di dalam training bagi seorang pekerja baru di Jepang di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, apa sih Horenso ini tadi? Kalau kita bisa melakukan Horenso ini, maka kita insya Allah bisa sukses di dalam pekerjaan kita di kantor-kantor kita. Kita bahas Ho yang pertama itu adalah singkatan dari kata Hokoku atau laporan. Seorang pekerja yang baik, dia harus melakukan laporan atas apa yang sedang dia lakukan, apa yang akan dikerjakan, dan sejauh mana hasil atau progres dari pekerjaan yang sedang dia lakukan. Entah itu dalam bentuk pekerjaan kecil, proyek-proyek besar bagi perusahaan. Sehingga perusahaan akan mengetahui sejauh mana si pekerja ini tadi dia bekerja. Perusahaan akan jadi tahu sejauh mana perusahaan akan bisa memprediksi mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan oleh pekerja-pekerja tersebut. Nah, kalau di Jepang, Hokoku ini wajib dilakukan oleh pegawai minimal sebanyak 3 kali, yaitu ketika dia di awal proyeknya, di tengah progresnya, kemudian di bagian akhir progresnya, di akhir proyeknya ini tadi. Ini dalam bentuk berbagai macam. Kita bisa memberikan hokoku atau laporan ini tadi dalam bentuk komunikasi lewat email, ataupun kemudian lewat laporan-laporan dalam sebuah proyek dan sebagainya. Ada salah satu contoh yang sangat menarik sekali yang sering saya temukan di dalam perusahaan Jepang yang tidak terjadi di perusahaan Indonesia ataupun perusahaan-perusahaan di negara lain, yaitu menggunakan fasilitas CC atau kopi karbon di dalam sebuah email. Di dalam perusahaan Jepang, apabila seorang bawahan pegawai dia dipasrahi sebuah proyek, maka setiap kali dia melakukan proyek tersebut, melakukan pengiriman email, kemudian dia misalnya berkomunikasi dengan klien, maka di setiap email tersebut akan selalu disisikan, dikopi karbonkan, dikirimkan juga ke atasan dia langsung. Sehingga atasan ini tahu sejauh mana proyeknya. Apabila ada kendala, maka si atasan akan tahu bagaimana harus menghadapi masalahnya. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali. Sehingga setiap langkah si pekerja akan bisa dilihat oleh atasan langsung. Sebaliknya pekerja yang tidak bekerja maka akan segera kelihatan. Tidak perlu dengan cara yang lain, tetapi dengan cukup mensisi atau kopi karbonkan sebuah email yang biasa dilakukan oleh pekerja Jepang. Nah, ini tentang hokoku. Kita bicara tentang renraku. Tadi horenso, ada ren, yang berikutnya adalah renraku atau kontak. Nah, setiap pekerja Jepang, dia harus selalu melakukan kontak. Kontak ini baik kepada atasan, baik kepada rekan kerjanya, atau rekan-rekan sebagiannya. Alasannya sangat simpel sekali. Ketika kontak ini dilakukan, berarti progres ada. Dan ketika kontak ini dilakukan kepada teman-teman di satu bagiannya, maka apabila terjadi sesuatu terhadap proyek ini, misalnya ternyata kita sakit, atau ternyata kita ada satu hal yang membuat kita tidak bisa melanjutkan proyek ini karena diri kita terkena masalah dan sebagainya, maka rekan kita bisa segera menghandle pekerjaan tersebut dan tahu sampai di mana progres pekerjaan ini. Kadang-kadang kita bekerja sendirian kan ya. Seringkali di sebuah perusahaan kita hanya berpikir ini proyek saya, maka saya akan mengerjakan supaya nanti saya bisa dilihat atasan. Tetapi ternyata langkah ini bagi perusahaan Jepang tidak tepat. Kenapa? Karena proyek bisa gagal apabila terjadi sesuatu dengan kita. Oleh karena itu, renraku itu sangat penting sekali. Ada prinsip yang dilakukan atau yang diterapkan di dalam renraku ini. Yang pertama, detail. Ketika seorang pekerja Jepang memberikan renraku atau kontak, dia harus selalu detail. Kemudian cepat.
kemudian tenang meskipun di dalam keadaan genting sekalipun. Nah, apakah kita pernah melakukannya atau mungkin ini akan berguna bagi Anda ketika nanti bekerja? Tentunya Anda sendiri yang akan menentukannya. Baik, yang terakhir kita akan bahas Horenso bagian So, yaitu sodang. Sodang itu apa? Sodang artinya adalah konsultasi. Ketika seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, acap kali dia mendapatkan masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, atau mungkin masalah-masalah terkait dengan perusahaan. Nah, tentunya dia butuh tempat untuk bisa berkonsultasi. Nah, perusahaan kadang-kadang menyediakan tempat-tempat konsultasi tersebut. Ada lembaga psikologi yang mungkin ditunjuk oleh perusahaan, atau seorang pekerja juga bisa berkonsultasi dengan rekan kerjanya. Nah, oleh karena itu seorang pekerja dia harus bisa pintar-pintar memilih tempat untuk berkonsultasinya. Ada kalanya permasalahan perusahaan tidak bisa diceritakan kepada atasan karena menyangkut atasan, sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Di situ ada bagian HRD misalnya. Karena itu sebuah prinsip yang diberikan oleh sebuah perusahaan Jepang bagi pekerja-pekerja mereka, yaitu satu, seorang pekerja harus bisa memilih tempat konsultasi yang tepat. Ya, dia harus bisa menentukan, saya ingin berkonsultasi kepada siapa nih terkait dengan masalah yang sedang dia hadapi. Karena tentunya sebuah perusahaan tidak ingin tempat konsultasinya malah memberikan efek yang kurang baik atau hasil yang negatif terhadap hasil konsultasinya maupun terhadap kinerjanya itu sendiri. Kemudian seorang pekerja ketika dia melakukan konsultasi, dia harus secara detail supaya tidak terjadi miskomunikasi. Sehingga dia mengungkapkan masalahnya apa solusi yang harusnya diambil, apa yang sudah dia lakukan, ini secara detail. Ini akan membantu dia sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memikirkan masalah kerja secara sendirian. Jadi ketika ada sebuah masalah terkait dengan pekerjaan, jangan pernah berpikir bahwasanya saya bisa menyelesaikannya sendiri. Atau saya berpikir ini masalah saya sendiri, saya akan pecahkan sendiri. Karena apa? Di dalam sebuah perusahaan kita semua bekerja secara tim. Sehingga prinsip ini sangat ditanamkan di dalam perusahaan Jepang. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah paham kan beberapa prinsip dasar bagaimana budaya bisnis dilakukan oleh masyarakat Jepang yang disebut dengan Sararimang. Dan tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, apalagi di sekitar Semarang kita mulai menemukan banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang mulai membangun entah itu pabriknya, entah itu kantornya dan sebagainya. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk bisa ikut bergabung dan berkontribusi di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ketika Anda berkontribusi, tentunya akan lebih smooth dan lebih menyenangkan apabila Anda melakukan itu semua dengan mengetahui latar belakang budayanya. Baik, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan memberikan pencerahan supaya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk perusahaan, untuk masyarakat, dan untuk masyarakat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.